Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya yang saya hormati, mahasiswa dan siswa-siswi yang saya cintai. Selamat datang kembali channel Suprijal. Pada video kali ini kita akan belajar komponen hardware dan software sistem komputer. Adapun materinya akan disampaikan oleh kelompok mahasiswa, yaitu Aisyah Fauzia, Ahmad Muzaki, Bagas Kararido, dan Muhammad Farid Darmawan. Oke teman-teman, yuk kita ikuti video pembahasannya. Jangan lupa ya, klik tombol di bawah ini, tombol subscribe teman-teman. Terima kasih. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, dalam video ini kami akan mempresentasikan dengan tema sistem pengenalan dan komponen, khususnya yaitu pada hardware komputer. Di anggota kami ini ada 4 anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri Aisyah Fauzia dengan NIM 15075210004. Dan yang lainnya ada Ahmad Muzaki, Bagas Kararido Vandio, dan juga Muhammad Farid Darmawan. Yang pertama, komponen sistem komputer. Akan dibacakan oleh Ahmad Muzaki. Silakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muzaki akan membacakan materi yang pertama. Secara umum, komponen sistem komputer terdiri dari itu ada hardware, yaitu sumber daya utama untuk proses komputasi. Perangkat keras komputer terdiri dari CPU, memori, dan perangkat input-output. Yang kedua ada software, program-program komputer yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan sesuai dengan yang dikehendaki. Program tersebut ditulis dengan bahasa khusus yang dimengerti oleh komputer. Lalu yang ketiga ada brainware, untuk menggunakan sistem terdiri dari orang, mesin, atau komputer lain. Udah next sih. Oke, yang selanjutnya ada sistem komputer yaitu hardware yang akan dibacakan oleh Bagas Kararido. Ya, selanjutnya ada hardware. Hardware ini terdiri dari yang pertama prosesor atau CPU, memori, lalu peranti, input, dan output. Input atau output. Next. Boleh dilanjut, Bagas. Lalu di sini ada prosesor atau CPU. Prosesor itu adalah tempat eksekusi kode instruksi program. Prosesor terdiri atas CPU atau control unit, bertugas untuk mengatur eksekusi dan mengendalikan seluruh komponen komputer lainnya. Selanjutnya ada ALU, Arithmetic Logical Unit, yang bertugas untuk mengeksekusi operasi aritmatika dan logika. Selanjutnya ada register sebagai memori untuk menyimpan instruksi, data, maupun alamat data. Next. Memori bisa dibacakan oleh Farid. Untuk memori adalah tempat penyimpanan utama kode-kode instruksi serta data program. Kode instruksi dan data ini tidak dapat disimpan seluruhnya di register prosesor karena kapasitas register yang terbatas. Maka dari itu, hanya kode-kode instruksi dan data yang akan segera dieksekusi yang akan disalin ke register prosesor. Selain itu, memori utama sebagai tempat penampungan sementara ketika prosesor membaca ataupun menulis data dari peranti I/O. Kemudian input device adalah perangkat-perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Output device adalah perangkat komputer yang berguna untuk menghasilkan keluaran, apakah itu ke kertas atau hard copy, ke layar monitor atau soft copy,
atau keluaran berupa suara. Ya, itu ada contoh perangkat dari input-outputnya ya. Input ada keyboard, joystick, output ada headphone, headset, screen, laser printer, dan juga yang lainnya. Oke, yang selanjutnya ada sistem komputer atau software. Di software itu dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis. Ada sistem operasi, program aplikasi, dan juga program utility. Sistem operasi ini bertugas untuk mengelola sumber komponen dan sumber daya komputer fisik maupun non-fisik. Kalau non-fisik itu misalnya data, agar dapat digunakan secara optimal. Kemudian ada program aplikasi. Program aplikasi ini adalah program yang khusus melakukan suatu pekerjaan tertentu. Contoh software khusus aplikasi perkantoran itu yang seperti kita ketahui ya, Microsoft Office. Kalau di multimedia mungkin ada Windows Media Player. Kalau zaman dulu ada Winamp. Terus ada kalau kompresi data kita biasa menggunakan WinZip atau WinRAR. Dan di program utility ini sebagai program yang digunakan untuk mengoptimalkan kinerja komputer. Contohnya CC Cleaner, TuneUp, Utilities, Defragmenter, Antivirus, atau juga kayak Avast. Oke, masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya mungkin boleh izin bertanya. Ya, boleh. Silakan. Yaitu, mungkin bisa dijelaskan apa yang menjadi fungsi dari sistem operasi pada komputer. Terima kasih. Boleh saya tampung dulu ya untuk mungkin ada yang bertanya lagi. Silakan. Saya izin bertanya. Ya. Untuk pertanyaannya, apa saja sih peralatan yang mungkin bisa digunakan dalam membantu perakitan PC atau komputer? Saja. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, di antara 1 dan 2 pertanyaan ini boleh saya jawab terlebih dahulu ya. Mungkin dari pertanyaan yang pertama dari Ahmad Muzaki, yaitu mungkin bisa dijelaskan apa yang menjadi fungsi dari sistem operasi ya, pada komputer. Jadi, fungsi dari sistem operasi pada komputer itu bisa digunakan sebagai 2. Pertama sebagai extended machine, yang kedua sebagai resource manager atau pengelola seluruh sumber daya pada sumber komputer. Jadi tugas utamanya itu memantau penggunaan semua resource, menerapkan aturan, dan juga mengambil kembali resource. Sumber daya pada komputer terdiri dari apa aja sih? Jadi sumber daya komputer itu ada 2. Yang pertama sumber daya fisik, misalnya kayak yang kita ketahui keyboard, mouse, monitor, CD, LCD, dan yang lainnya. Kalau sumber daya abstraknya itu bisa berupa data dan juga program. Bagaimana atas jawabannya? Cukup dapat dimengerti. Terima kasih Aisyah. Ya, sama-sama. Oke, saya akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu dari Bagas Kararido. Peralatan apa saja yang mungkin bisa digunakan dalam membantu perakitan PC atau komputer ya? Yang pertama, dan paling penting, mungkin kalau ditanyakan kepada orang banyak, pasti kalau dalam merakit PC itu kita membutuhkan obeng. Obeng yang berkualitas juga itu penting. Sebaiknya obeng yang digunakan itu obeng magnetik dengan batang yang cukup panjang. Dengan menggunakan obeng berfitur premium, tapi yang paling penting adalah fitur magnetiknya. Hal ini sangat penting dalam merakit PC atau komputer dengan anggapan bahwa menggunakan komponen standar. Hal lain yang juga penting yaitu adalah ruang kerja yang memadai atau space yang cukup, atau ruang kerja di atas meja dengan ukuran yang pas juga. Terus kemudian dengan pencahayaan di ruangan yang baik, juga sebaiknya gunakan tempat untuk menyimpan skrup ketika kita lagi merakit PC ataupun membongkarnya kembali. Gitu. Bagaimana pertanyaan atas jawabannya? Sangat cukup dan sudah dimengerti. Terima kasih atas jawabannya. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin dari yang lainnya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Saya rasa cukup mungkin. Oke. Baiklah, kalau mungkin tidak ada yang ditanyakan lagi, akan saya tutup
akhir dari presentasi ini. Untuk semua rekan yang telah terlibat dalam presentasi kali ini, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Oke. Nah, apabila banyak kesalahan dan kekurangan dari saya pribadi ataupun yang lainnya, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi